Baik, selamat sore pemirsa sekalian. Kembali Joko Bayu Kuningan dari Timor Kupang. Saya akan melanjutkan wawancara dengan narasumber saya, Mas Kentut Susanto, di mana beliau juga pernah kuliah di UNS jurusan Sastra Jawa ya, Mas Kentut ya. Nah, tentu sebagai seorang mahasiswa dan tentu mengetahui paling tidak adat istiadat, terutama ini Mas, Desa Tegalmati. Saya memperhatikan ini banyak adat istiadat budaya yang semakin waktu dari ke waktu itu semakin meluntur, Mas. Ini contoh, ada dulu kondangan, ada metik, ada bancaan, kemudian ada juga ketebus kembar mayang dan seterusnya. Nah, adat istiadat itu sebenarnya dari mana, Mas? Ini dari keraton atau dari mana begitu, Mas? Ini jadi orang Jawa itu mengatakan negara mawa tata, desa mawa cara. Artinya apa itu? Ya, Ya, desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya itu begini. Setiap desa atau tempat ini mempunyai adat istiadat dan kebiasaan sendiri-sendiri yang tidak sama antara satu desa dan desa yang lain. Itu artinya desa mawa cara. negara mawa Nah, tata. negara mawa tata artinya setiap negara mempunyai undang-undang aturan sendiri yang tidak sama. Contoh soal misalnya ya, demokrasi. Demokrasi yang ada di Indonesia dan demokrasi yang ada di Amerika itu jelas berbeda. Itu loh. Tidak mungkin sama. Inggris misalnya. Ya. Ya, Inggris itu kan kerajaan, tapi dia dibilang monarki tidak mau. Dia tetap Adat demokrasi. istiadatnya juga berlainan sekali. Ya. Totonya itu, toto negara. Negara mawa toto. Jadi setiap negara punya apa ya? Punya undang-undang sendiri, punya aturan sendiri. Jadi sama-sama demokrasi, lain tidak sama. Misalnya di Amerika itu demokrasi liberalisme. Nah, di sini demokrasi Pancasila. Apa sama? Ndak bisa. Ya. Nah, gitu loh. Maka di Indonesia itu sudah patut sekali kalau memakai Pancasila, dasar dan yang dicengkeram apa? Burung Garuda, Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kembali kepada adat istiadat Tegalmati, Mas. Nanti sampai kaitannya apakah dengan keraton Ya, dan seterusnya? Dari sini ini tadi ya. Adat istiadat Tegalmati memang punya sendiri. Nah, bukan dari keraton, bukan. Keraton ada sendiri. Jadi di sini dulu itu memang ada sendiri yang namanya satu bersih dusun. Bersih dusun itu apa, Mas? Rasulan. Jadi rasulan itu mengadakan syukur, biasanya nanggap wayangan itu yang lakonnya Dewi Sri atau Sri Mulih. Itu lakon wayangnya harus itu. Oh, enggak boleh lakon lain soalnya kalau rasulan itu. Boleh, harus itu dulu. Boleh lakon yang lain tapi dalangnya harus itu dulu lah. Iya. Sebagai apa istilahnya, pakeliran padat atau bagaimana, harus ada itu, dipucuki lah istilah. Dimulai dari situ. Sri Mulih itu. Sri Mulih namanya. Dan juga ada di Tegalmati dulu itu memang begitu, ada apa? Ada rasulan. Nah, kebetulan dulu itu belum lama ini di sini juga pernah kembali diadakan, sadar itu diadakan wayangan, tapi karena corona ini sudah. Tapi sebelum corona, jauh sebelum corona itu kan dari masih. dulu sejak zamannya Mbah Demang itu masih ya? Terus. Sebelumnya itu sudah ada. Sudah. Adat istiadat bersih desa. Sudah. Masih. Ya. Hanya ini 2 tahun ini biasanya setiap suro itu karena pandemi memang tidak ada. Selain rasulan, Mas Kentut. Nah, dulu memang di Jawa ini khususnya orang petani, bukan di Jawa ya, di Tegalmati itu memang ada istilahnya kalau mau tanam padi yang pertama
tanam pertama tuh ada istilahnya ya apa ya, upacara lekasan. Nah, namanya apa? Lekasan wiwit. Lekasan. Ya, itu ada di situ ada sajingkung, apa tumpeng dan sebagainya lah. Sampai di situ lah, di itu karena mungkin kemajuan zaman dan orangnya sekarang ini sudah tidak bisa membuat itu, tidak bisa atau tidak mau, nah, itu saya tidak tahu, tapi Ya, akhirnya tidak ada orang yang termasuk metik juga. Kalau Ya, metik itu metik itu rasa syukur panen, Mas. ya Itu adat istilah itu juga sekarang sudah tidak ada, Mas. sekarang hampir punah. Hampir punah. Maksudnya Hampir masih ada 1-2 warga Tidak ada. yang tidak ada sama Hampir sekali. sama sekali tidak ada. Sekarang sudah tidak. Itu karena tidak ada yang bisa membuat ini. Jadi salah satu faktor karena apa hilangnya itu karena salah satunya itu. Itu dan mungkin juga ada ya istilahnya kepercayaan yang semakin apa ya mengabaikan istilahnya. Ya, itu Iya. tidak perlu. Terus ada Itu. kondangan, Mas. Ya sama. Kondangan itu apa itu? Kondangan. Kondangan itu juga cuma sekedar sekedar. Oh yang berupa jadi sebenarnya bukan saji tapi makanan-makanan ubo rampe yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi ada tumpeng lancip, kemudian kan Terus itu bentuk pemujaan. terkait dengan pesta pernikahan, Mas Kentut. Ini sampean kan MC di pernikahan Iya, kan. iya, Jadi benar. biasanya ada apa namanya? Itu ya. Bukan waktu apa mengandung itu apa? Oh, mitoni. Mitoni. Ya, Itu apakah adat itu masih ada, Mas Kentut, di Gelmati terutama? tinggal 10% kurang lebih. Tapi juga masih ada ya, Mas? Masih. Itu karena itu borampenya atau alat-alatnya cukup banyak. Pakai cengkir juga, jadi apa kelapa yang masih muda yang warnanya kuning yang disebut Ya. nanti digambari. Saya juga pernah gambari wayang iya. dengan jarum, Ya, saya goresan masih ingat. jarum. Itu dengan temu manten. Iya. Ya, saya sering temu manten itu dulu saya ingat tuh lama itu, Mas. Tapi sekarang kenapa sampai singkat begitu, Mas? Hanya mungkin Karena waktu 10 menit. durasi waktu. Nah, memang dituntut itu. Sebenarnya aslinya lama, Mas. Lama memang harus Upacaranya. lama. Termasuk dengan apa tembus kembar mayang yang kemarin saya liput. Ya, tembus kembar mayang itu di sini masih cukup eksis. Masih Jadi dilaksanakan. kalau di dalam orang punya kerja, mantu atau yang lain lah itu masih. Jadi Saya malam masih- Midodare masih ini 90% itu masih. Midodare ini tembus Ya. kembar mayang itu sampai saat ini masih berlangsung ya. Masih berlangsung, Pak. Termasuk sampean tugas setiap ini. Ya, Ya ini nanti terkait dengan generasi penerus itu ya, nanti itu masih. tentu ya harus ada disiapkan seperti Mas Kentut. Biasanya Ya. Mas Kentut sekarang ini ya Mas ya. Iya. Dulu itu Pak Mas Pat, kemudian Mas Adimin juga, Pak Cip juga kalau salah. Ya. Terus itu kalau di dalam pesta nikah orang Jawa itu kan saya harus pakai kerun itu apa Mas? Gapura dikasih apa itu? Itu yang maknanya apa? begini loh. Jadi orang dulu ya ini juga hanya suatu apa ya itu suatu adat istiadat atau kepercayaan. Jadi harus dengan mendirikan gapura dia akan mendirikan pesta. Nah, keramaian di situ. Jadi pertama Simbolnya gapura. di gapura dari bambu namanya kerun. Kerun. Ya itu sebenarnya dari bahasa Arab itu sebenarnya. Oh. Gofur. Gopur. Ya gofur yang artinya ampunan atau pangapura. Bahasa Jawa kan pangapura. Iya. Jadi wong sing mlebu rono kuwi entuk pangapura. Itu ada pisang, ada Iya. apa bunga apa kembang apa daun-daun itu Mas. Ya ada ada maksudnya. Termasuk 17 Agustus juga. Iya, ada. Dulu kan. Iya. Nah, itu adat istilah 17 Agustus bikin kerun itu masih ada, Mas. Tidak ada. Kalau 17 Agustus tidak ada. Padahal dulu kan Ya, semua sekarang- warga kan harus buat kerun ya, Mas. Sekarang tidak ada. Hilang sama sekali. Ya cuma ganti hiasan gitu apa. Oh, iya. Bendera dari kertas kecil dirontak di renteng cuma itu. Oh. Kalau kerun untuk 17-an sudah tidak ada. Terus ada terkait dengan Sinoman, Mas. Ini mungkin juga perlu diketahui oleh generasi muda. Jangan sampai Sinoman juga nanti sudah hilang. Itu Sinoman itu artinya apa, Mas? Sinoman itu ya dari kata nom. Nom ini artinya muda. Pemuda.
pemuda. Ya, pemuda yang menjadi tulang punggung baik itu negara maupun desa maupun orang punya kerja. Tugasnya apa saja, Mas? Tugasnya Sinoman itu ya satu, terutama itu mengedarkan apa surat undangan. Ulem, rubuhan Ya, ulem ya itu. Oh. Yang kedua adalah menjadi apa ya, pelayan laden itu. Pramusaji. Nah, musaji itu. Nah, saya lihat adat istiadat Sinoman ini sekarang sudah Pramuladi. dulu juga banyak, sekarang juga masih banyak. Itu kan dulu kan laku ndodok itu, Mas Kentut. Sekarang sudah pakai Nah, itu kan meja-meja. apa ya, nah atau kalau masalah itu orang tamunya saja udah pakai kursi. Kan harus ada Dulu kan perubahan, masih toh. lesehan semua. Ya. Ya. Harus ada perubahan. Itu adat istiadat Sinoman itu sudah sejak dulu toh, Mas Kentut? Ya, itu turun temurun. Oh, ya. Itu sampai sekarang itu masih eksis itu. Nah, ini kembali ke permainan anak ya, Mas. Nggih. Dulu ada bentik namanya, terus Iya. egrang, Ya. terus gubak sodor. Ini menurut pengamatan saya di desa-desa selain Galmati ya, Mas, itu semuanya hampir di Jawa itu kok permainan anak itu kok hilang tuh. Sebenarnya sebagai seorang pengamat budaya itu kenapa, Mas, sampai hilang ini Di sini permainan juga seperti hilang. itu? Di sini juga hilang. Itu kalau saya mengamati, karena ya memang ini tadi tuntutan zaman. Anak sekarang mainnya sudah berbeda dengan anak zaman saya dan Mas Joko dulu. Intinya kan begitu. Sekarang main HP. Ya sudah apa HP atau apa kan Dulu kan sekarang ya bentik terus apa Iya. banyak lah dulu itu. itu begitu. Itu masalah kemajuan zaman yang anak sekarang sudah tidak. Jadi memang sekarang itu harus diakui, orang sekarang itu Pak menamakan anaknya yang asli Jawa itu Enggak ada. sudah jarang sekali, paling tinggal 10%. Apalagi cucu Dan anak-anak sekarang ini umur-umuran ya itu Surono, Joko Prasto itu hampir tidak ada. sekarang ini ya. Sekarang ini dari Pak Sajimin itu guru, Iya. tanyakan saja. Anak saya 2. Enggak, sing kalau di sekolah itu loh. Iya. Oh, Kalau di sekolah itu murid yang namanya Jawa Lugu Sudah tidak. jarang sekali sekarang. Sudah tidak ada saat ini. Loh, Sudah malah diganti. tidak ada. Ya sudah mungkin diganti yang Iya. bau-bau luar negeri gitu. ya bau luar negeri ya, pokoknya bau luar. Kembali kepada adat istiadat pesta nikah, Mas. Nggih. Dulu saya ingat itu setiap menjelang pernikahan Nggih. itu di sudut-sudut desa, di perempatan, pertigaan jalan tuh dikasih apa itu saji atau apa, Mas itu? Ya. Itu sampai sekarang masih ada, Mas untuk Sekarang tidak ada. bilang juga. Jadi yang kita cuma bungkes. Sampai sekarang masih dikasih itu. Masih. Itu 50% masih. Dan pojok-pojok, Bisa. enggak, pojok-pojok pekarangan. Oh, pekarangan yang Ya, tempat pesta. kemungkinan tempat pesta. Dulu kan di pojok-pojok desa, Ini terus perempatan, sudah gapura. tidak dikasih. Itu adat istiadat itu dari keraton atau dari mana, Mas? Enggak, sudah saya katakan dari sini sendiri. Oh. Tadi kan sudah saya katakan bahwa desa Mawacoro Negara caranya mau negara toto. dan ini berubah juga. Toto coro ini akan berubah karena tuntutan zaman. Tidak mungkin akan sudah gitu. Ya, kita masuk ke terakhir ya, Mas Kentut. Ini kesenian terutama di Galmadi. Mungkin Mas Kentut juga masih ingat. Dulu di Galmadi itu ada kelompok seni reog, ada gamelan, terus kerawitan ya. Nggih. Ada wayang juga, dalang-dalang. Mungkin dalang-dalang itu mungkin Mas Kentut masih ingat, mungkin diceritakan Mas Kentut. Siapa-siapa saja nama-nama dalang di Di Galmadi. sini dalam yang berubah. Ya, nggak benar itu Pak Jarmo, Marton. Pak Termo itu orang Galmadi. Termotin aja. Itu rumahnya di mana, Mas Jimin? Mirip. Sekarang Oh. Kota Agus sudah putih sekarang. Itu bukan Pak Joyo tuh? Oh iya. Ya itu Joyo Oh, Mikin itu artinya namanya Termo. Tenoyo itu dari Wangkah. Wangkah datang ke sini, pendatang di sini. Terus dalang yang lain, Mas, yang khususnya Galmadi sampai dengan sekarang ini. Dari Pak Joyo terus apa lagi? Tidak ada adanya dalam pendidikan. Dalam pendidikan bapak saya juga pernah. Pak Tarso itu dulu juga dalang ya, Mas? Ya pernah
pernah, tapi pendidikan bukan. Oh, jurusan pedalangan ada? Ada dulu ya. Terus Pak Sriyatno Ya itu juga. di Nawat ada Mas. Tahu ada. Terus yang sekarang itu gerengsanya Mas Madi ya. Mas Mati dari Cermo itu dari Pak Cermo mestinya bisa mendalang dan juga pernah laku, tapi tidak setenar tidak setenar kakeknya Cermo Tenoyo. Terus sekarang ada generasi Pak Suwardi ya. Ya, Pak itu ya Ardi, pendidikan ya. ya kan setelah pendidikan ya ikut kelompok Amerta itu. Amerta itu itu saya kurang tahu itu kata kelompok di Begelaran tuh. Itu ada organisasi dalang-dalang Balai Agung. muda Ya. Menurut di Sasono Mulya atau di Pak mana. Kentut, Mas Jimin silahkan masuk di kamera Pak. Saya mau tanya, ini Pak Sarjimin, Dokter Sarjimin ya, Pak SPD DNS. Mas. DRS Sarjimin, beliau seorang guru juga. Pak Sarjimin ini menurut sampean, untuk khususnya kesenian ya Pak ya. Untuk di Kalmati khususnya kita bicara di sini saja. Kenapa kesenian-kesenian yang dulu kita reok, kemudian karawitan, kemudian pecinta alam dan lain-lain, ada karate dan itu kenapa sampai bisa hilang Mas sampai sekarang tidak digemari oleh pemuda Mas Sarjimin? Ya ini dampak dari perubahan zaman, Pak. Dampak perubahan zaman. Kalau dulu kan seperti seangkatan saya, Mas Kentut, itu kan haus hiburan. Jadi kegiatan apapun mesti diikuti. Contohnya waktu di Teras dulu ada kegiatan pakai kelending aja kan ramai sekali, senang sekali. Terus dulu juga belum ada seperti televisi seperti sekarang. Dulu kan hanya TVRI aja bukanya jam 4:30 sampai jam 11 malam. Itu pun acaranya kurang bagus. Jadi kalau ada kegiatan apa di desa, mesti ada antusias mengikuti. Pastor Riok, mereka antusias. Karawitan demikian juga. Termasuk karawitan Mas Jimin juga sampai sekarang Masih eksis. bersyukur bahwa sampean masih menjadi generasi penerus Mas Kentut, Ya. kemudian Mas Juari, Ya, sama Mas Hardi. Nyemol ya. ya nyemol juga. Yang perempuan siapa Mas Jimin? Kalau di sini tidak ada. Oh, enggak ada. Yang di Nawut masih banyak kan di Nawut. Yang di waktu kemarin yang saya wawancara itu Ya. Ngesti Iromo Mas. Ya Ngesti Iromo. Ngesti Iromo. Ya. Kalau sini dulu namanya Krido Iromo yang tahun Sebelum 2000-an. Ngesti Iromo itu ada namanya Krido Iromo. Ya di sini, yang Galmati malah. Jadi orang Nawut malah ke sini. Oh, iya iya. Itu tahun-tahun 80-an. Akhir sebelum 2000 sampai 2002. Krido Iromo masih eksis. Nah, setelah itu kebetulan rancangannya itu rakyat, rancangan gamelan itu. Gamelan yang Krido Yang di sini yang Krido Iromo. Terus kemudian rusak itu. ya rusak, akhirnya malah dijual tanpa musyawarah ya Pak Saro ya. Ya. Tanpa musyawarah dijual, udah diberikan kursi dibagi RT. Nah itu sayangnya Jadi kursi. itu. Nah, Jadi ya. gamelan jadi kursi, Mas. Iya. Nah, menurut Mas Jimin ini sampean kan sebagai generasi senior ya, Iya. yang di Kalmati termasuk Mas Kentut, saya juga. Sampean punya pesan-pesan terhadap generasi muda khususnya untuk kesenian ya Mas ya. Iya. Karawitan khususnya, termasuk ya pedalangan lah. Apa yang diinginkan Mas ya sebagai pesan-pesan untuk generasi muda Kalmati untuk seterusnya sehingga kebudayaan semacam itu tidak sampai punah. Ya sebenarnya seperti kita menghendaki ya Pak Satro ya sebenarnya ya. Ya. Tapi sayang untuk anak-anak sekarang itu sudah tidak banyak yang tertarik ke seni tradisional. Jadi lebih seneng ke yang hura-hura sekarang itu seperti ya, campur sari atau dangdut seperti itu. Ini yang mudah-mudahan contohnya kalau ada orang punya kerja, misalnya ada organ tunggal atau hiburan, Itu banyak itu yang- paling yang apa istilahnya yang lagu-lagu Jawa itu kan hanya pada saat pesta, setelah itu langsung ke dangdut itu. Yang jogetan. Ya, maunya yang kemarin woyo-woyo itu. jogetan. Kalau saya sendiri, dangdut ya seneng, tapi versinya versi karawitan pakai musik karawitan begitu, saya seneng. Tapi kalau anak sekarang nggak seneng kalau yang pakai karawitan, maunya langsung ke dangdut itu. Ya, ini Inilah semacam perubahan himbauan zaman. Mas, himbauan Iya. dengan adik-adik kita. Ya, Kira-kira mau menghimbau apa Mas Kentut? Mas harus Jimin dulu. kalau saya ya kalau bisa itu anak-anak ya tertarik lagi pada kesenian tradisional itu, khususnya kalau Jadi kita harus bentuk karawitan. sebuah kelompok kesenian. Kalau bisa, tapi ya itu kita sulit untuk ya contohnya Menghimpun. dulu kan seperti Pak Joko mau membuat suatu kelompok teater ya. Nah kalau dulu mungkin jalan karena apa ya tadi kurang hiburan, kalau ada suatu ide langsung didukung. Kalau sekarang anak-anak muda itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, seperti itu. Sehingga untuk menyatukan mereka itu mungkin sulit. Ya, Mas Kentut, Ya. Gimana? pendapatnya tentang
kenapa anak-anak generasi muda sekarang khususnya Gelmati kita bicara lokal saja lah daripada nanti yang keluar malah nanti ndak ini toh. Menurut Mas itu bagaimana? Bagaimana untuk mengatasi itu? Jangan sampai pada suatu saat itu sama sekali sudah ditinggalkan. Itu faktornya. Matur nuwun Mas Jimin nggih. Faktornya banyak. Satu, ini pertama ada sistem matematika. Jadi pertama tuh ada master atau guru. Yang ini juga Leadernya, membutuhkan pimpinannya. Iya, ini membutuhkan dana. Terkait dana juga ya Mas? Iya, ini tidak sembarangan. Kalau cuma yuk kita full. Tapi alatnya tidak ada ya sama. Alatnya ada, kemauan tidak ada, Sama. tidak ada sponsor sama, tidak akan berjalan. Jadi ada kemauan, Ya. alat dengan sponsor penyandang Itu dana. terus terang kalau pemerintah tidak ada uluran tangan atau memang mempunyai apa ya istilahnya niat untuk membangkitkan seni atau ada memberikan suatu dana pendanaan lah, ini tidak akan jalan. Ya. Atau mungkin sponsor yang sudah kaya dan Ya, pecinta seni lah. apanya Yang disisihkan punya ke uang. situ, itu baru bisa berjalan. Kalau tidak mungkin bisa. Kalau hanya himbauan, apa yang akan dihimbau? Saya tidak bisa mengatakan atau menghimbau, tidak bisa. Oh ya, kembali masing-masing Apa pribadi, yang harus Mas. dihimbau? Termasuk hobi juga di kesenian baru bisa. Himbauan ini saja tidak berjalan kok. Hmm. Mau dihimbau apanya? Ya pemerintah, terutama pemerintah desa juga Ya. mengalami kesulitan Mas untuk Ya. masalah-masalah itu untuk bisa mencintai kembali kebudayaan-kebudayaan kita yang dulu Ya. begitu banyak sehingga sekarang sudah mulai lenyap. Tapi untuk Sekup Surakarta saya yakin di Jawa ini Masih. enggak masalah apa adat istiadat lebih-lebih khususnya karawitan dan pedalangan itu tidak mungkin punah. Tetap ya. Saya yakin Ya. itu sudah disabda oleh raja yang dulu itu. Ya begitu, di situ ada Serat Widya Pradonggo. Di sana ada Sasono Pustaka. Jadi itu ampuh Pak. Dia tidak akan punah. Kalau di desa-desa punah. Sebab satu itu ada sekolah khusus kesenian, contohnya SMK 8 di Surakarta. Justru di sekolah-sekolah Mas Jimin masih berlangsung ya kesenian. Iya, Mas? iya. Itu muatan lokal Mas Jimin. Tapi itu kebanyakan malah SMP malah. Oh SMP, SMA enggak ada lagi. Malah tidak ada. Terus kemudian untuk tingkat perguruan tinggi itu ada isi ISI. di sini. SMK 8 dulu kan SMKI itu masih eksis. Jadi tidak mungkin. Tapi kalau di desa ini sangat sulit sekali. Kalau saya mau menghimbau, apa yang akan dihimbau? Tidak ada. Tidak Mas ada Jimin kekuatan, juga tidak bisa. Jadi saya Iya, tidak perlu menghimbau. Iya. Oke. Baik Mas Kentut Susanto yang telah memberikan begitu banyak pengalaman di dalam wawancara pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Jimin sebagai kameramen yang telah membantu saya untuk channel Joko Bayu ini. Kiranya apa yang disampaikan Pak Jimin, Pak Kentut sebagai narasumber utama bisa dijadikan cermin lah supaya generasi muda Galmadi khususnya itu juga bisa melihat sejarah kembali bagaimana sejarah terjadinya desa Galmadi, kemudian juga segala macam yang dulu pernah ini akhirnya bisa punah. Kiranya semuanya bisa diambil hikmahnya sehingga desa Galmadi ini bisa maju dan maju. Dan terima kasih juga Pak semua dari mulai Pak Demang, kemudian Pak Lurah yang sampai sekarang Pak Wawan Rubianto, terima kasih atas semua perjuangan beliau-beliau ini. Terima kasih, selamat sore, salam budaya dan salam sehat.